Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Rumpayasti dan rekan saya. Revita Salsabila Putri. Kami dari SMA Negeri Ambulu ingin menyampaikan hasil PPT-LKTI kami yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran Ular Tangga 3 Dimensi Subpokok Bahasan Pecahan di Lembaga Smart Learning House. Berikut bab 1 yang berjudul pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang bab pertama yaitu pendahuluan. Di poin pertama yaitu latar belakang. Pengertian matematika menurut Mas Suri tahun 2019 yaitu matematika sebagai cabang ilmu yang berlaku untuk umum dan memiliki kontribusi penting dalam berbagai rumpun keilmuan dan memperluas pola pikir manusia serta melandasi kemajuan teknologi modern. Dengan berjalannya waktu, matematika memiliki berbagai macam materi, salah satunya yaitu materi pecahan. Pecahan dinotasikan dengan A per B, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Konsep dari bilangan pecahan yaitu ada operasi pecahan, konversi pecahan, dan penyederhanaan pecahan. Materi pecahan seringkali diasumsikan sukar oleh siswa karena siswa satu sulit memahami materi, yang kedua siswa sulit memahami penjelasan dari guru, dan yang ketiga yaitu siswa sulit dalam mengerjakan perhitungan. Selain itu, metode pembelajaran yang monoton juga dapat berpengaruh terhadap minat belajar siswa, sehingga diperlukan penerapan pembelajaran dengan cara sambil bermain, yaitu bermain snack remat. Apa sih snack remat itu? Snack remat merupakan variasi atau modifikasi permainan ular tangga yang digunakan sebagai alat peraga pembelajaran materi pecahan. Baik, selanjutnya. Poin 2 yaitu rumusan masalah. Ada dua. Yang pertama itu bagaimana cara memodifikasi permainan ular tangga sebagai media pembelajaran pecahan. Yang kedua ada bagaimana pengaruh permainan snack remat terhadap prestasi siswa sub pokok bahasan materi pecahan. Poin ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ada mengetahui cara pemanfaatan ular tangga sebagai media pembelajaran pecahan. Yang kedua mengetahui pengaruh permainan snack remat terhadap pembelajaran pecahan. Poin yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu pertama menambah literasi pembelajaran, yang kedua mempermudah siswa dalam mengerjakan soal materi pecahan. Yaitu selanjutnya bab kedua yaitu tinjau pustaka. Yang poin pertama itu ada pengertian matematika. Matematika secara abstrak dapat diartikan sebagai ilmu yang mengeksplorasi pola dari ruang, memodifikasi beserta bilik. Nah, selain itu definisi eksklusif bidang matematika yaitu ilmu matematika mempunyai arah analisis penelitian yang berasal dari kompromi, metode pemikiran secara konklusi, memiliki ikon kosong, memperhatikan poin-poin yang penting, dan tetap dalam model yang telah ditentukan. Poin yang kedua yaitu pembelajaran matematika. Tujuan-tujuan penelaahan ilmu matematika ada tiga. Yang pertama yaitu menguasai konsep ilmu matematika. Yang kedua memanfaatkan pola untuk diasumsikan. Yang ketiga memakai daya pikir pada karakter. Selanjutnya, poin ketiga yaitu macam-macam metode pembelajaran. Nah, program pembelajaran menurut Asori tahun 2019 yaitu program pembelajaran merupakan hubungan pembelajaran yang patut dilakukan oleh guru dan siswa agar menggapai pembelajaran yang tepat, efisien, dan baik. Di dalam program pembelajaran ada tiga metode, yaitu metode konvensional, metode jigsaw, metode alat peraga. Apa sih metode konvensional? Metode konvensional merupakan metode yang diterapkan oleh guru dan pembelajaran dengan cara monoton dan lisan. Biasanya sering juga kita sebut sebagai metode ceramah. Yang kedua yaitu metode jigsaw. Apa sih metode jigsaw? Menurut Crouch dan Masur, metode jigsaw merupakan metode belajar dengan cara membentuk kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu metode alat peraga. Apa sih alat peraga itu? Alat peraga adalah media untuk menambah kualitas dalam pembelajaran dan memberi pemahaman terhadap tentang prinsip-prinsip matematis. Lalu, apa sih manfaat media pembelajaran? Nah, manfaat media pembelajaran adalah sebagai alat bantu agar dapat memudahkan memahami materi dan memperlancar pembelajaran agar siswa tidak mudah bosan. Poin keempat yaitu minat siswa dan prestasi belajar. Menurut Sumantri tahun 2019 mengatakan bahwa prestasi belajar merupakan kemampuan siswa yang diukur berbentuk pelajaran, keterampilan, dan tindakan. Lalu menurut Islamia tahun 2019 mengatakan bahwa minat belajar itu ternyata dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Dan yang kelima yaitu permainan snack remat. Cara bermain snack remat yaitu yang pertama, pemain terdiri dari 4 orang. Yang kedua, tiap pemain diberi kesempatan melempar dadu dan maju sesuai dengan mata dadu yang muncul. Yang ketiga, pemain yang berhasil menjawab soal pada
ke kota tujuan, maka pemain berhak menempati posisi tersebut. Namun jika pemain tidak dapat menjawab soal tersebut, maka pemain harus kembali pada posisi semula. Yang keempat yaitu pemain yang berada di posisi ular akan tetap berada di posisi tersebut jika mendapat menjawab soal. Namun jika tidak dapat menjawab soal, maka pemain harus turun mengikuti arah ular. Yang kelima yaitu jika pemain terdapat di kotak tangga, akan berada di posisi tersebut jika pemain tidak dapat menjawab soal. Namun jika pemain bisa menjawab soal, maka pemain berhak menaiki tangga. Nah, bagaimana yang dikatakan pemenang? Yaitu pemain yang dikatakan menang yang melewati garis finish. Selanjutnya, poin yang keenam, yaitu pengertian pecahan. Tadi sudah saya jelaskan pengertian pecahan pada latar belakang, jadi saya lanjut jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan ada 3, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Untuk pecahan biasa kita bagi menjadi 2, yaitu pecahan sejati dan tidak sejati. Selanjutnya, konversi pecahan ada 5. Yang pertama yaitu mengubah persentase dalam bentuk pecahan biasa, yang kedua mengubah bentuk desimal ke dalam pecahan, yang ketiga menentukan persentase persederhana dari jumlah benda, yang keempat operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan dalam berbagai bentuk pecahan. Yang terakhir yaitu operasi hitung, perkalian, dan pembagian dalam berbagai bentuk pecahan. Selanjutnya operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran ada 4. Yang pertama ada pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Dan yang terakhir yaitu pengaplikasian operasi hitung campuran. Selanjutnya materi yang bab ketiga akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi pada bab 3 kita akan membahas tentang metode penelitian. Pada metode penelitian ini, kami menggunakan metode eksperimen. Kemudian desain penelitian yang kita gunakan ialah penelitian yang digunakan oleh peneliti kali ini yaitu desain penelitian kuantitatif, di mana O1 merupakan pretest dan O2 merupakan hasil post-test, dan X merupakan perlakuan. Populasi yang kami gunakan ialah 15 siswa kelas 5 SD di lembaga Smart Learning House. Sampel penelitian pada penelitian kali ini ialah kami menggunakan 15 siswa, maka akan diambil sampel 100%-nya yaitu 15 siswa Smart Learning House. Di manakah letak penelitian yang kita lakukan di lembaga Smart Learning House pada tanggal 30 Agustus 2022 hari Sabtu. Berikut merupakan tabel bahan dan alat pembuatan media. Operasi variabel yang kita gunakan ada 2, yaitu operasi variabel bebas dan operasi variabel terikat. Operasi variabel bebas menggunakan Snacker-Math atau X1 dan lalu memanfaatkan sarana permainan Snacker-Math atau X2. 2. Variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel terikat dapat diartikan sebagai memanfaatkan pretest atau Y1 dan posttest atau Y2. Rancangan pengumpulan data dan instrumen penelitian. Rancangan pengumpulan data menggunakan 4, yakni studi literatur, observasi, teknik tes, dan teknik analisis. 3. Kemudian instrumen penelitian, teknik analisis data adalah suatu usaha untuk menggarap data menjadi sebuah data baru. Analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Hasil penelitian, teknik analisis data adalah suatu usaha untuk menggarap data menjadi sebuah data baru. Penelitian ini diselenggarakan di bimbingan Smart Learning House sebagai yang terletak di Jalan Raya Kawin nomor 149 Sukamakmur, Anjung, Jember, Jawa Timur. Smart Learning House ini didirikan oleh Afif Marwah pada tahun 2019. Bimbingan Smart Learning House ini terdiri dari 95 siswa. Sampel yang diperlukan penelitian ini ialah 20 siswa. Berdasarkan hasil pretest dan post-test, bisa didapatkan skor tertinggi yaitu 70, skor terendahnya 30, meannya 52, mediannya 50, dan modusnya 50. Sedangkan ukuran penyebaran dan pemutusan data pada post-test dengan skor tertingginya 100, skor terendahnya 60, meannya 80, median 80, dan modusnya 80. Analisis data yang dihasilkan penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel genggaman atau X1 dan kelentukan atau X2 terdapat ketepatan pointing pada cabang olahraga pentakwe. Kemudian hasil uji normalitas bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Dan uji homogenitas juga kita bisa lihat pada tabel berikut. Hasil hipotesis juga kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Kemudian pembahasan. Penelitian ini bermaksud untuk memahami akibat penggunaan media pembelajaran Snacker-Math terhadap penguasaan siswa terhadap materi pecahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen pretest dan post-test. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa adanya pengaruh media Snacker-Math terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, permainan ular tangga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran materi pecahan dengan cara memberikan soal di setiap kotak permainan dan pemain dan modifikasi aturan permainan. Yang kedua, permainan Snacker-Math berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,05.
Saran 1, bagi siswa untuk menggunakan Snackermat untuk meningkatkan pemahamannya dalam materi pecahan. 2, bagi pendidik dapat menggunakan Snackermat sebagai media pembelajaran sebagai inovasi pembelajaran subpokok bahasan pecahan. 3, bagi peneliti lain agar mengembangkan media pembelajaran lain yang efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.